Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami terkait tentang menggambar benda ruang guna memenuhi tugas mata kuliah pendalaman materi matematika. Tugas ini disusun oleh saya sendiri yaitu Idarul Haqi, kemudian ada teman saya Marsya Fatia Nurani dan Oktavia Eka Darnawati. Yang pertama yaitu menggambar benda ruang kubus. Cara perspektif. Patokan cara ini ialah benda horizontal atau cakrawala dan titik lenyap atau titik mata pada gambar perspektif garis-garis yang sebenarnya sejajar, kecuali yang sejajar dengan horizon, tidak sejajar lagi, melainkan sesuatu arah, ialah titik mata. Dengan demikian, ruas garis yang sebenarnya sama panjang pada gambar tidak sama panjang lagi. Inilah gambar perspektifnya. Kemudian cara stereometris. Jika titik mata dan garis horizon terletak di jauh tak terhingga, maka cara perspektif menjadi cara stereometris. Pada cara stereometris, sinar-sinar yang mengenai benda kita anggap sejajar dan arahnya miring. Karena itu, cara ini disebut juga proyeksi paralel miring. Dan gambar yang didapat disebut gambar ruang benda itu. Dalam geometri, datar, dan ruang, cara kedua inilah yang dipakai. Yang kedua yaitu menggambar benda ruang balok. Cara perspektif. Menggambar bangun ruang cara perspektif, garis-garis yang sebenarnya sejajar dibuat seakan tidak sejajar lagi dan arahnya menuju ke sebuah titik yang letaknya pada garis horizon atau garis cakrawala. Tetapi untuk garis-garis yang sejajar dengan garis horizon tetap pada kondisi sejajar. Dengan membuat garis-garis yang sebenarnya sejajar menjadi tidak sejajar, mengakibatkan ruas garis yang sebenarnya sama panjang menjadi tidak selalu sama panjang. Inilah gambar perspektifnya. Gambar di atas menunjukkan gambar perspektif dari sebuah balok ABCD EFGH. Titik-titik T1 dan T2 adalah titik pada garis horizon. Menggambar benda ruang balok menggunakan cara stereometris. Cara ini pada hakikatnya sama dengan cara perspektif, hanya saja dianggap letaknya di jarak tak terhingga, dan selanjutnya cara ini disebut cara stereometris. Menggambar cara stereometris, sinar yang mengenai model bangun dianggap sejajar dan arahnya miring tidak tegak lurus terhadap bidang layar atau bidang gambar. Cara ini kita sebut proyeksi miring. Dan gambar yang diperoleh gambar ruang dari gambar benda tersebut. Dalam geometri, cara inilah yang kita pergunakan. Macam-macam benda ruang. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 5 buah sisi keseluruhan. Keseluruhan sisi tersebut merupakan bangun datar persegi yang sama ukurannya. Di sampingnya ada gambar dari kubus. Lalu yang kedua ada balok. Secara umum, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu pasang sisi berbentuk persegi panjang. Yang ketiga prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang datar yang sejajar dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Dua bidang datar yang sejajar di atas biasanya disebut bidang alas dan bidang atas, sedangkan bidang-bidang sisi lainnya disebut sisi-sisi atau bidang tegak. Setiap rusuk pada sisi bidang tegak disebut rusuk tegak. Ditinjau dari kedudukan rusuk tegaknya pada bidang alas, prisma dapat dibedakan antara prisma tegak dan prisma
Yang keempat ada limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada suatu puncak. Tabung. Definisi tabung. Bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang kongruen dan sejajar serta bidang lengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Jadi ada 3 buah bangun yang membentuk tabung, yaitu bidang datar berupa daerah dua lingkaran yang kongruen dan sebuah bidang lengkung yang disebut selimut tabung. Kedua lingkaran pada tabung disebut alas-alas tabung. Beberapa buku menulis lingkaran yang satu sebagai alas dan yang lain sebagai atas. Bentuk tabung pada gambar di bawah adalah tabung yang bersifat tegak atau disebut tabung tegak, yaitu bidang lengkung tegak lurus alas. Berikutnya adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang menghubungkan lingkaran dengan sebuah titik di luar bidang datar yang memuat lingkaran, seperti pada tabung. Dengan definisi ini juga dikenal kerucut tegak dan kerucut miring. Namun, seperti yang dapat menduga, apa yang kita sebut kerucut secara umum berarti kerucut tegak. Berikut gambar dari bangun ruang kerucut. Selanjutnya yaitu bola. Definisi bola. Bangun ruang yang berupa bidang lengkung tertutup di mana setiap titik pada bidang tersebut berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu, atau himpunan semua titik pada ruang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Pada definisi di atas, titik di tengah-tengah bola disebut titik pusat bola dan jarak yang sama disebut jari-jari bola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan, baik pengucapan ataupun yang lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idarul Hakni. Kali ini saya akan mempraktekkan terkait cara menggambar bangun ruang, yaitu bangun ruang yang saya gambar yaitu kubus dan balok. Simak baik-baik ya. Inilah adalah hasil dari percobaan saya menggambar kubus dan balok. Mudahkan, selamat mencoba.
never waste me. Turn on, please me, but don't ever play me. One of a kind, you can't replace me. Time to shine, I buzz down the